Kembali lagi dengan saya Vicky. Untuk episode kali ini kita mulai lagi dengan apa aja yang diperlukan untuk proses registrasi BPOM. Nah, di episode sebelumnya kita udah membahas tentang hasil analisa, komposisi, penjelasan kode produksi dan kadaluarsa. Nah, untuk produk yang diproduksi di Indonesia, berarti dokumennya cuma tinggal 1, 2, 3. Ada 3. Jadi proses produksi, spesifikasi bahan, dan rancangan label. Saya bold, kuning, yang kurang. Nah, untuk episode kali ini saya akan menjelaskan atau sharing tentang bagaimana dokumen yang diperlukan untuk proses produksi dan contoh spesifikasi bahan. Untuk rancangan label ini khusus ada sesi tersendiri di episode berikutnya karena memang cakupannya juga lumayan banyak untuk di label sendiri. Oke, kita mulai dari yang proses produksi. Sebenarnya sekilas informasi aja. Untuk dokumen proses produksi dan spesifikasi bahan ini sebenarnya cukup mudah. Jadi nggak ada sesuatu yang khusus, asalkan kita sudah tahu punya apa garis besar dari dokumen itu. Oke, kita lanjut ke proses produksi. Nah, ini contoh proses produksi untuk pembuatan baker bonus A. Ini di dokumen saya yang di tempat saya, garis besarnya seperti apa. Jadi inilah yang dibutuhkan untuk registrasi produk pangan khususnya. Jadi ini gambaran garis besar, nggak perlu detail, beda dengan flowchart HACCP yang memang harus lengkap. Tapi untuk di BPOM ini lebih sederhana, tapi cukup mewakili dari proses awal sampai akhir. Nah itu, makanya di sini relatif lebih singkat. Yang penting adalah dimulai dari pembelian bahan, kemudian diterima, disimpan barangnya. Nah, kemudian di tempat saya itu juga ada tahapan 1, CCP1 atau Critical Control Point. Nah, ini bagi yang terbiasa di HACCP pasti apa itu CCP, apa itu OPRP. Mungkin nanti saya jelaskan di episode nggak tahu kapan ketika lagi membahas HACCP plan. Nah, itu. Tapi yang terpenting di sini harus ada jelas. Shifting di tempat kita itu termasuk CCP1. Kemudian di proses mixing di tempat saya itu ada OPRP, yaitu Operational Prerequisite Program untuk di metal catcher. Setelah di mixing langsung dikemas. Kalau khususnya produk ini baker bonus itu di vakum. Nah, di proses vakum atau proses packing ada CCP2 metal detector. Dan yang terakhir setelah di packing terus disimpan dan ready untuk dikirim ke customer. Nah, itu yang dibutuhkan oleh BPOM untuk flowchart dari produk yang ingin kita daftarkan. Jadi ini spesifik produknya. Jadi kalau misalnya ada produk B, ya mesti spesifik. Even itu meskipun itu sama secara proses produksinya, tapi ada tanda yang saya highlight. Ini produknya yang menyatakan produk yang akan kita daftar. Nah, itu ini yang dibutuhkan. Sampai sini jelas ya. Jadi ini dokumen ini yang dibutuhkan untuk proses produksi produk yang ingin didaftarkan. Itu yang flow proses. Nah, sekarang dokumen terakhir apa? Spesifikasi dari bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi. Nah, ini saya kasih contoh beberapa aja contoh produk spesifikasi. Ini adalah contoh produk
spek untuk tepung. Jadi ini sebenarnya kalau kita bisa minta ke supplier kita, kalau misalnya kita memang membeli material dari sana, minta aja produk spek. Nah, kirinya ada produk spek apa? Ada value di sana, ada standarnya di sana. Nah, seperti ini. Di sini ada value-nya, ada standarnya. Bukan. Ada standarnya yang ada berapa. Itu cirinya spek. Ada range di sana. Nah, bedanya dengan COA, COA adalah exact angka, benar-benar angka untuk batch itu. Ini contohnya produk spek untuk tepung. Bagaimana untuk produk ini minyak biji bunga matahari sunflower oil, ini ada spesifikasinya yang penting. Nah, ini yang kita butuhkan per komposisi. Jadi kalau misalnya produk yang ingin kita daftarkan ada perlu garam, gula, dan lain-lain, nah kita harus ada produk spesifikasi masing-masing ingredient itu. Ini contoh ascorbate acid, produk speknya itu. Jadi intinya apa? Intinya setiap bahan yang digunakan untuk proses produksi tersebut harus ada produk spesifikasi dari manufacturer atau produsennya. Udah jelas ya. Jadi sampai di sini mungkin itu aja untuk gambaran proses produksi untuk produk yang akan kita registrasi di BPOM dan contoh spesifikasi produk dari masing-masing bahan atau raw ingredient. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.